Bawa Batanang tuh adalah istilah orang Banjar, saking orang Banjar nih, agamis. Nah, pasti bingung lo kenapa jadi agamis Iya, sangkut kenapa paukelan tuh? bawa Batanang. Iya, kenapa tuh, Kak? Bawa Batanang tuh maksudnya adalah supaya kita dari hasil wikiton nang semalam tuh banyak bener kami dapat kalimat-kalimat hanyar kan. Oh. Ada nang isi tulisannya, "Cancut naik ke sampiran." Bingung mama jadi, Lanjut naik apa coba? Cancut naik ke sampiran gitu loh. Sekalinya baca artinya kan, ada Ah, ini artinya sekalinya tuh jar nih karena kami bulan Agustus nih ada wikiton lagi, ada Wikiton lagi. umpat, jangan kada ingat umpat. Kita umpat jutaan. Sejuta menangnya nomor satu kayak apa? Lokasi Maulah kalimat aja sejuta lokasi hadiahnya. sanak ruang tunggu podcast jangan kada inget. Karena secara aslinya tuh kena Heeh, kamusnya nih living, mhm. jadi ada sound-nya. Kan bayangakan aja kena lah kita na Google Map, belok kiwa, ka kiwa, kiwa, kenapa nyawa ke kanan. Radio berarti gitu. Halo, sanak ruang tunggu podcast. Wow, kita kembali lagi nih. Kita kembali lagi di ruang tunggu podcast. Kita lama banget loh, lama banget nggak ketemu sama sanak ruang tunggu podcast. Akhirnya kita hari ini kembali comeback. Woi, kayak back to school. Ini back to ruang tunggu podcast. Kita kayak ada sedikit rasa karindangan tuh lah. Wah, karindang. Tahu karindangan itu bahasa Banjar. Nah, berkaitan dengan karindangan dan bahasa Banjar itu, kita mengundang nih salah satu narasumber yang akan membahas tentang kelokalitasan dalam berbahasa. Nah, ini sangat unik tentunya karena muda-mudi sekarang itu kayak eh, lebih keren mereka nggak pakai bahasa daerah kayak gitu nah jadi kita akan mengupas ini, kita akan berbahasa daerah bagaimana sih dan gimana sih supaya antusiasnya anak muda untuk menggunakan bahasa daerah. Dan kita di sini ada mengundang narasumber kita, yaitu ada kakak Fitriani Anggeriani ya. Iya itulah ya. Tunggu, kayaknya ngaran beliau itu agak tak tahu nih, ngaran beliau itu adalah Fitria Anggeriani. Nah, betul itu berarti Fitria Anggeriani. Jadi beliau ini dari teman-teman bahasa bahasa Kalimantan Wiki. Nah, ini sangat unik juga nih salah satu komunitasnya. Bagaimana kita undang beliau dan kita hadirkan beliau. Wah, langsung aja beliaunya di sini. Luar biasa. Itu tadi namanya jurus apa ya? Seperti Kage Bunshin no Jutsu. Nah, oke, ini kita ada kedatangan. Halo. Halo, Enaknya disapa siapa nih, Kak? sebenarnya, orang-orang kada tapi familiar lah menujar orang Banjar tuh lawan Fitri Anggriani. Tapi orang pasti akan tahu dengan namanya Diang Anggrek. Diang Iya, betul, Anggrek. Diang Wah, Anggrek. berarti kita panggil Kak Diang Anggrek. Ini adalah beliau narasumber yang kita hadirkan dari teman-teman Bahasa Kalimantan Wiki. Nah, Iya, sebelumnya nih Kak, Bahasa Kalimantan Wiki ini kan sebuah komunitas ya iya betul. yang bergerak untuk melestarikan bahasa daerah. Iya. Nah, itu bagaimana sih Kak? Kapan kira-kira dan apa sih latar belakang jadi bisa terbangunnya komunitas ini? Oke, sebelum ke sana ya, nih terbentuknya gimana-gimana, Iya. kami jelaskan dulu nih lah kenapa disebut dengan Basa Kalimantan Wiki, kayak gitu, Basa. Nah, kalau bubuhan pian suah mendengar, sebuah jargon lah atau pandaran orang tuha bahari itu nang menyambat, "Majar kakanak nih katahu di Basa," suah lah mendengar lah. Suah-suah. Nah, Basa itu artinya kayak adab ya lo, kakanakan nang katahu di Basa itu kada baadab. Nah, artinya adab itu adalah pandernya tuh nah kada bagus. Jadi basa itu adalah bahasa. Nah, kenapa kami pakai basa Kalimantan Wiki? Artinya adalah tempat untuk berbahasa itu tadi, bersuara artinya. Bahasa itu adalah suara. Nah, suara itu diartikan dengan basa. Karena di beberapa daerah memang bahasa daerahnya menyebut bahasa itu basa kayak gitu. Oh, di beberapa daerah di Iya. Kalimantan Selatan. Enggak, ada bahasa Bali, mereka Oh, juga pakai basa. bahasa nih. Iya, menyebutnya juga seperti itu. Nah, dan kenapa di bahasa Kalimantan ya, kenapa Kalimantan nih kan? Nah, jadi sebenarnya kita itu kada hanya gasan Kalimantan Selatan sebujurnya. Jadi karena bakalan ke Kaltim, ke Kalbar, dan lain-lain juga. Tapi yang pertama ini kita di Kalimantan Selatan dulu dengan bahasa ibunya bahasa Banjar. Nah, Wow. itu dulu. Jadi terkait dengan apa yang sudah direncanakan hingga terbentuknya
bahasa Kalimantan Wiki tadi nih, Kak, tujuannya dan sampai sekarang ini kalau untuk jumlah anggota berapa sih, Kak, juga tuh? Dan tujuannya tuh, selain ingin melestarikan ada tujuan apa lagi sih, Kak, kira-kira? Oke. Kalau untuk tujuan secara umum dari Bahasa Kalimantan Wiki, ini, jelasin dulu ya. Bahasa Kalimantan Wiki itu terbentuk sebenarnya kita baru baru banget gitu. Nah, hanyar banar jar orang tadi, hanyar aja batasmiah. Boleh di-spill, Kak, tanggal berapa, tahun Oke, berapa, dan di mana? tanggal 7 Maret itu baru kita peluncuran, ada peluncuran Bahasa Kalimantan Wiki, tempatnya di, Amerika, di gedung Amerika Jakarta di Kebayoran waktu itu, bersamaan dengan acara peluncuran Kamus Digital Bahasa Sulsel, karena mereka sudah 3 tahun. Nah, kemudian ada dari bahasa ibu, bahasa Bali Wiki. Jadi, bahasa Kalimantan ini turunan sebenarnya anak-anaknya. Nah, jadi yang pertama itu 10 tahun, kurang lebih 10 tahun yang lalu, itu sudah berdiri Yayasan Bahasa Ibu. Nah, Yayasan Bahasa Ibu ini membentuk bawahnya turunannya Bahasa Bali. Dia khusus fokus ke Bali. Setelah itu, setelah 3 tahun sebelum ini 3 tahun kayak gitu, mereka mendirikan namanya Bahasa Sulsel, dengan fokus bahasa Makassar, yang ada di Makassar sana. Nah, di 2023 akhir, 2023 bulan Oktober sekitar itu mereka membuka sayembara lah bahasanya kayak gitu Waduh, kan. Nah, untuk di Kalimantan itu kira-kira siapa nih komunitas yang mau membikin bahasa Kalimantan ini gitu. Jadi kita ngajukan proposal ini. Ngajukan proposal kayak gitu kira-kira, kita bersedia atau kita itu kompeten gak sih untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti tujuan dari bahasa ibu yang ada di Bali itu, kayak gitu kan. Di Februari, ya di Februari pengumuman. Ternyata, kami yang terpilih untuk di Kalimantan. Nah, jadi hanyar batas miahnya tanggal 7 Maret tadi, 2024. 7 Maret Mmm, 2024 berarti Maret, April, Mei, naik Juni, Juli. 5 bulan, Hanyar 5 masih bayi. belum bating kaung, belum. Oh, Belum baru. bisa lagi bating kaung. Belum. Tapi nih, Kak, ini ada hal yang unik sebelum, pertanyaan yang terjawab kayak berapa sih jumlahnya Oke, untuk anggota kalau yang ada anggota di ya. dalam sini Oke. kira-kira? Kalau dari tim khusus kami kayak gitu, kita ada 12 orang. 12. 12 orang, tapi 12 itu kan secara keseluruhan. Kalau ada koordinator, kita ada 7 subkoordinator. Jadi ada koordinator program, ada khusus koordinator kamus, jadi ada expert language kamusnya, ada koordinator desain grafis dan media sosial kayak, Ulun sekarang kan itu posisinya. Kemudian ada koordinator event, Wikiton namanya kalau kami, Gitu. Wikiton artinya, kegiatan wiki yang dilaksanakan secara maraton. Jadi Wah, rancak, rancak kayak gitu. Nah, kalau untuk apa, di bahasa Kalimantan Wikinya itu tadi selain anggota, itu kan timnya nih. Nah, jadi kalau untuk mengisi konten dan lain-lain itu, kita tujuannya adalah living dictionary. Jadi oh, dictionary-nya itu kamus bahasa Banjar, bahasa daerahnya itu yang diisi lawan semua masyarakat. oh, Jadi kami ke semua komunitas, iya, iya, iya. Tadi gitu. Bonpian kan peluncurannya di Jakarta tuh, Iya, betul. dan ada nama-nama, kayak dari Sulsel, Iya, fokusnya ke bahasa Makassar. Makassar. Nah, kenapa sih namanya Bahasa Kalimantan Wiki? Kenapa kada Bahasa Banjar Wiki gitu? Oke, kenapa karena bahasa Banjar ya, Kak. Mhm, Nah, jadi awalnya itu, dari tim Bahasa Ibu itu menuju ke IKN. Historinya lah menuju ke iya. IKN gitu, di IKN karena kan dikira nih di IKN itu ada bahasa apa kayak gitu. Nah, ke IKN mereka ternyata ditanya nih, "Bahasa di sini apa sih yang digunakan?" Kayak gitu. "Bahasa Banjar juga jar buhannya." Ya lo sebujurnya nih. Namun kayak itu jar kita kerja sama elon buhan yang ada di Kaltim nih. Lalu jar orang Kaltim, "Jangan jangan di Kaltim, karena kami nigin bahasanya bahasa turunan jua, bila buhan pian handak nang bahasa Banjar bujurnya nih, datangnya ke Kalimantan Selatan. Nah, lalu mencari tim yang memang dari Kalimantan Selatan, kayak gitu. Tapi karena itu bahasa Kalimantan lah. Mhm, Nah, untuk bahasa Banjar ini sendiri, kenapa yang pertama dipilih? Karena bahasa Banjar ini dipakai sebagai lingua franca kalau jar orang tuh. mhm, Lingua franca itu kan kalau di dunia kan kita ada bahasa Inggris lah. Jadi misal kita ke Belanda, kita pakai bahasa Inggris karena orang di sana banyak yang mengerti bahasa Inggris ya loh. mhm. Nah, sama kayak di Kalimantan. Buhan pian ke Palangkaraya misalnya.
tapi ngarti juga. Pang bahasa Dayak olo, tapi Iya orang Dayak bisa bahasa Banjar. iya. Ke Pontianak misalnya, Buhan sana kan ada Dayaknya sendiri tuh, tapi bisa juga bahasa Banjar. Nah, jadi bahasa Banjar di Kalimantan tuh sebagai lingua franca tadi, nang rancak dipakai bila orang tuh bepandaran, yang ini kadang ngerti bahasa ini, yang ini kadang mengerti, jadi kita bahasa Banjar. Wow. Tuh, jadi yang pertama dipakai bahasa Banjar dulu. Oh, luar Nah, biasa. yang pertama ya, nanti ini kan ada 2 tahun nih kami Heeh. kontrak untuk mengembangkan bahasa Banjar. Nah, setelah itu kita melebarkan sayap ujar orang tuh, karena kan ada bahasa Dayak, bahasa Bekumpai, Oh, Dayak banyak juga berarti akan macam-macam. ada nanti? Iya, Oh. di kamusnya itu. Nah, kamusnya ini sebenarnya, output akhir. Mhm. Nah, kan kamus kamus digital ya, kamus digital bahasa Banjar untuk yang saat ini. Nah, jadi di situ bisa dilihat ini Wilanang Katapi tahu bahasa Banjarnya apa, karena di situ kami di Bahasa Kalimantan Wiki ini mengangkat, Trigatra Bangun Bahasa ujar orang tuh, Apa itu, Kak? jargonnya Balai Bahasa. Oh, jargonnya balai Nah, kalau bahasa? balai bahasa tuh ya bisa jargon kan, yang pertama itu kan kita harus, apa, bangga kayak gitu kan, selalu membudayakan dan bangga dengan bahasa Indonesia nih, kalau Mhm bahasa Indonesia dulu. Terus melestarikan juga bahasa daerah, mhm. selain bahasa daerah, kita juga harus menguasai bahasa asing. Nah, jadi kalau berpatokan dengan Trigatra Bangun Bahasa itu tadi, kamus bahasa Kalimantan Wikini pas, karena bahasa daerahnya ada, Iya. bahasa Indonesianya ada, bahasa Inggrisnya ada. Hanya kamusnya Oh. 3 bahasa. Nah, 3 bahasa itu kamusnya. Amun di pariwisata kan ada jargon juga kita ya lo modal nang harus, apa, sabta pesona Iya, kayak ajar orang, nah betul itu betul betul. ada yang dibangun kayak gitu. Oh, siap siap. Wah, keren banget nih. Jadi ini, Kak, mau tanya lagi, tadi kan soal anggota Iya. dan soal nama juga. Berarti kalonya sejauh ini sudah 5 bulan berjalan, apa aja nih yang sudah Buan Pian lakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini misalnya? Kalau kegiatan lumayan banyak ya, alhamdulillah kayak gitu kita. Jadi dari awal karena ada, 2 divisi nih ya, khusus dengan concern-nya ke kamus dan juga ada concern-nya ke kegiatan. Nah, kalau untuk kegiatan perkamusan itu mereka selalu upgrade kan, Mhm. update kamus-kamus itu di-input ke dalam websitenya, karena bertahap kan ngarannya mencari bahasa nih ngalih karena di kamusnya itu sudah ada contoh kalimat. Oh. Nah, jadi misal Buhan Pian mengklik abah misalnya, abah ya loh, bahasa Banjar, kan Heeh. ada contoh kalimatnya bahasa Indonesianya, ayah misalnya, kan ada 3 di situ, abah, tulak, maunjun, ya Mhm bahasa Banjarnya ya loh, kan ada bahasa Indonesianya, ayah pergi memancing, mhm. ada Bang bahasa Inggrisnya di bawah terjemahannya, Oh. father is, fishing misalnya kayak gitu, Eee, going fishing misalnya, ada 3 bahasa. oh, 3 bahasa. Nah, kalau event dari awal kita ada lokakarya, nah Mhm. lokakarya tentang bahasa Banjar. Jadi kemarin kita sekali sudah mendatangkan, Pak Nurholis Majid, itu Sidin bahasa kitanya Sidin ini sudah menulis buku tentang Papadah, Papadah Banjar, Heeh. paribahasa Banjar, itu banyak Sidin masuk nulis. Ini termasuk nah baju ulun nih, nah ada tulisannya Bawa Batanang. Bawa Batanang. Bawa Batanang jar urang tuh, Bawa Batanang tuh adalah istilah orang Banjar, saking orang Banjar nih, agamis. Nah, pasti bingung lo kenapa jadi agamis Iya, sangkut kenapa paukelan tuh? Bawa Batanang. Iya, kenapa tuh, Kak? Bawa Batanang tuh maksudnya adalah supaya kita nih tafakur, istighfar, nah, itikaf di masjid dulu bila ada masalah tuh, bawa Batanang. Tapi kita nih rancak, "Oh, bawa Batanang dulu aja, bawa Iya. Batanang." Nah, sebenarnya tuh maksudnya tuh adalah itu tadi, yang orang Banjar nih agamis pemikirannya tuh. Mmm. Termasuk itu, habis itu kami ada lokakarya tentang kamus juga dengan mendatangkan dari Balai Bahasa. Nah, cara Mhm. membaca kamus itu seperti apa, kamus-kamus itu ada apa saja, kayak gitu. Terus ada FGD juga. Nah, FGD semalam tuh kita mendatangkan Jep, tahulah Jep lah, Jeb Jep tahu. Banjar. Iya, tahu tahu. Nah, itu Jep Banjar. Kami mendatangkan Sidin, dengan audiensnya tuh pesertanya anak-anak SMA, ketua-ketua OSIS, ketua BEM kampus, dengan niat untuk memunculkan kecintaan terhadap bahasa daerah. Iya. Nah, Jep ini kan terkenal ya lo, Iya, bikin apa, lagu lagu-lagu Banjar. soundtrack-soundtrack Iya. lagu Banjar, film-film kan. Iya, betul betul. Nah, film Saranjana misalnya siapa nang kada tahu kan, Iya, lagu betul Sidin betul. gitu.
Jadi Sidin memberikan motivasi tugasan kakanakan-kakanakan, anak-anak muda ya lo, bahwa kita tuh tetap harus mencintai bahasa Banjar, bahasa daerah ya, bahasa ibu Bahasa fokusnya. ibu. Nah, bahasa ibunya lain-lain, pian bahasa ibunya apa? Bahasa ibunya? Ayo, Kayak apa tuh maksudnya tuh? bahasa ibu. Jadi kita nih di dunia ini bisi ada jar orang tuh first language, mother language, and third atau second language kayak gitu kan. Heeh. Nah, kalau first language itu bahasa ibu, bahasa yang dilajari mama kita. Oh, iya Itu iya bahasa iya ibu. iya iya. Jadi orang ada nang abahnya Jawa, mamanya Banjar. Nah, itu bahasa ibunya nang mana biasanya bingung. Iya, ada yang lebih ke condong ke Jawa, ada yang lebih condong ke Ya, Banjar. Kalau ulun Banjar. Banjar. Iya. Mama, Banjar. abah, Banjar. Banjar juga Iya. keduanya. Lu anak Cina tadi. Ada tampang Cina kah ulun nih ya kira-kira? Ada Lah, tampang Cina. di Banjar ini banyak orang Cina Oh iya, tapi sebenarnya, banyak banyak keturunan. turunannya. Iya. Banyak banget. Jadi ini ulun sama Cina Anak nih nah, Cina. lawan Sidin sanak podcast ini luar biasa. Dari mana sih Pit kada kayak. Tapi kalah berarti setiap subsektor dari komunitas ini sudah berjalan. Iya, alhamdulillah sudah Tapi yang jalan. paling unik tuh yang mana Kak biasanya? Adalah kira-kira yang Buan Pian lakukan nih yang ada mengundang kayak kuis-kuis kayak itu Kak? Oke, kalau, apa, yang mengundang orang gitu kayak Iya gitulah. ikut Oke, ada itu namanya Wikiton tadi. apa itu Kak Nah, ciri khas dari bahasa Kalimantan Wiki itu adalah Wikiton. Wikiton itu artinya wiki maraton. Nah, Oh, maraton tuh artinya wiki melakukan kegiatan yang, sering kayak gitu. Nah, rancak jadi orang tuh kayak oh, lari Bang, maraton. iya iya. Nah, wiki maraton ini adalah lomba yang kami laksanakan. Mhm, Lombanya macam-macam. Tapi untuk pertama ini karena kami masih membangun kamus, heeh. nah jadi kemarin sudah ada Wikiton 1 itu lombanya adalah membuat kalimat dalam bahasa Banjar. Nah, jadi ada di websitenya itu ada word game. Heeh, Nah, buhan pian-pian seberataan bisa sambil buka, di Google aja, di Google itu mhm. ada ketik aja www.bahasakalimantanwiki.org titik tahu dot titik org di belakangnya. Nah, di situ ada kamusnya, Kamus Digital Bahasa Kalimantan. Di situ ada pilihannya, ada macam-macam. Kalau pian hendak mengketik dari bahasa Banjar ke bahasa Indonesia, Indonesia ke Banjar, Banjar ke Inggris, ada, ini 3 Oh, bahasa. ada Ada di berarti? pencariannya di atas, di search-nya. Tapi kalau hendak tahu misal sudah tahu nih hendak mencari katanya, guring misalnya, tinggal dicari aja itu ada alfabetnya, ada A, B, C, sampai Z, tinggal dipicik aja. Nah, di Wow, situ tadi nang lomba Wikiton tadi tuh, ada lombanya, membuat kalimat, ada di situ word game. Semalam tuh banyak Bang, lumayan partisipasinya nang pemulaan tuh ada itu 120 orang lebih. yang pertama itu apa lombanya Kak? Membuat Lomba membuat kalimat dalam bahasa Banjar, tapi yang mengandung papadah urang bahari kemarin, temanya, oh, tema, temanya. iya. Jadi ada tema. Nih karena kami bulan Agustus nih ada Wikiton lagi, Ada Wikiton lagi, umpat, jangan kada ingat umpat, kita umpat. Ja hadiahnya lumayan. hadiahnya lumayan. Iya iya, Wah, nang semalam itu, pemenangnya kan kami bagi tuh iya, kami bagi 2 kategori, ada pelajar lawan umum. Nah, nang pelajar itu dari sekolah-sekolah se-Kalimantan Selatan kan kita serah aja nih karena online ya heeh. kemarin. Ada nang orang Tamban semalam tuh yang menang, sekolahannya ada orang Plehari kan, Jauh kalah. jauh. Nah, kalau yang umum orang Barabai semalam menang, hadiahnya Oh, jutaan, jutaan. 1 juta menangnya nomor 1 kayak apa, Lah kasih maulah kalimat aja 1 juta lah kasih hadiahnya. sanak ruang tunggu podcast jangan kada ingat. Berarti itu tuh kena kita ngolah kalimat bahasa Banjar Iya. di websitenya Iya, dari teman-teman bahasa bahasa Kalimantan Kalimantan Wiki. Wiki, Nah, betul ini, sekali. nanti akan di-spill tentunya Bonpian jangan sampai ketinggalan info ini. Gimana cara dapat infonya di mana, Kak? Follow Instagram Bahasa Kalimantan Wiki. Ini banyak Nah, aja infonya di situ kan. infonya di situ seberatan ya loh, Kak? Selain nang Wikiton resmi tadilah, ada Heeh, cerancak juga kami kuis-kuis di Instagram tuh. Kan ada kami bikinkan 10 kosakata Banjar gitu heeh. loh. Misalnya buka, lari, misalnya Oh, guring, tidur gitu. Kan ada aja nang lomba kecil-kecilan tadi nah harus apa, hadiahnya buku. Nah, itu wow, kan itu ada komentar terbaik bahasa Banjar, itu ada. buku peribahasa kayak itu kalah buku Ya Banjar gitu. buku-buku yang bermanfaat lah intinya. Wah, Isinya lain buku pelajaran, tapi buku-buku bacaan yang insyaallah bermanfaat sekali, iya kayak gitu. wujud. Tapi Kak ini Kak, ulun penasaran. Bonpian ini kan dalam 5 bulan nih,
Ya. hanyar berjalan dan hanyar lahir. Tapi ulun rasa mendengar kisah pian tuh banyak benar sudah progres yang buan pian lakukan. Nah, selama 5 bulan ini, Kak, bebuan pian tuh ada dinaungi oleh apa sih? Misalnya ada dibawahi oleh instansi atau memang berdiri sendiri independen kayak itu, Kakak? Oke, kalau payungnya Iya, ya, payungnya. payungnya kami itu tadi di bawah Yayasan Bahasa Ibu. Yayasan Ya, Bahasa Ibu. Yayasan Bahasa Ibu itu, di bawahnya lagi oleh, bantuan dari kementerian apa ya, untuk cagar budaya kayak gitu. Nah, Oh, jadi, iya iya iya. kenapa di budaya masuknya ke bahasa, karena bahasa itu sebenarnya bagian daripada budaya. Itu tadi, orang yang kada tahu di basa tuh ya orang kada tahu budaya tadi. Sebenarnya ngarep tahu di basa jar urang. Tapi itu rancak pada Itu diucapkan banyak pian. istilah-istilah kayak itu. Iya, istilah yang di lingkungan kita, "Dasar dia kada tahu Mhm. di bahasa nih." Nah, dan ini, dari hasil Wikiton nang semalam tuh, banyak bener kami dapat kalimat-kalimat anyar kan, Heeh, ngisi di itu karena papadah urang bahari tadi, iya. macam-macam istilahnya. Ada nang kada suah, katadangar kayak tiba-tiba ada gitu. Oh. Ada nang maisi tulisannya, "Cancut naik ke sampiran." Bingung aja deh, Cut naik apa coba? Cancut naik ke sampiran gitu loh. Oh, sekalinya baca artinya kan, ada ah, ini artinya sekalinya tuh jar urang kampung nih modal nang urang tapi terkenal, tiba-tiba viral. Ah, artinya kayak itu sekalinya. itu Hanyar tahu juga Kang ulun. peribahasanya asli Banyak yang keluaran bahasa-bahasa yang mungkin lah ngaran asing. kakanakan nih kada tahu Iya. kita pernah dengar kayak itu. Apalagi Gen Z kah jar urang Uh, wah ini, Supan bahasa Banjar. asli Kak. Nah, Padahal lo itu cara salah Supan. satu kita melestarikan budaya Banjar itu ya dengan berbahasa Banjar. Iya, Hal yang paling betul. simpel dengan kita berbahasa Banjar, keseharian kita Iya. kayak gitu. Tapinya Supan nggak, Pak? Iya. Kayaknya amannya Supan tuh sudah cuma Jadi itu mindset aja. Jadi, kami itu mempunyai misi tadilah, heeh. model visi misi. Wah, anak mencalon nggak? Ah, kainai belum cukup umur. Karena nih membahas visi misi ini kayak Oke, model jadi visi visi misi misi ya. ya misi. Itu tujuan dari bahasa Kalimantan Wiki itu Ya, sendiri. Kami punya jargon. apa tuh, Kak? Jargonnya adalah pemuda berdaya bersuara. Pemuda berdaya bersuara. Maksudnya adalah pemuda-pemuda yang di rentan usia 16 sampai 30 tahun itu supaya bisa tetap berdaya, artinya jadi orang gitu. Jangan dong jadi pengangguran, ngemper kada jelas di jalanan itu. Semua orang tuh harus punya skill. Tapi selain punya skill, banyak juga orang yang sudah jadi, ya lah jadi nih, Heeh. tapi tidak berani bersuara. Nah, Nah, itu masalahnya. makanya harus ada bersuaranya. Bersuara dalam artian menyampaikan pendapat, pikiran, dan seperti apa Mhm, tentang peka terhadap isu-isu yang ada sekarang kayak gitu. iya, Dengan bahasa daerah. Jadi itu sebenarnya tujuan yang paling jauh. Jadi Wikiton selanjutnya setelah nang imbah nang molah-molah kalimat iya, ini, nanti akan ada namanya Wikiton partisipasi publik. mhm, Nah, itu sudah panjang pang kena, sudah berjalan ya loh. Di iya, situ kena kita akan, ini bahasanya apa, bisa memancing memancing masyarakat. generasi, Nah, misal kita kasihkan isu misalnya lingkungan ah, gimana dia tanggap terhadap lingkungan, tentang sampah misalnya, tentang, geofak Meratus misalnya gitu. wow, Tapi menuliskannya dengan bahasa bahasa daerah, untuk sekarang bahasa Banjar. Misalnya nanti lomba Wikitonnya menuliskan satu paragraf tentang respon terhadap geofak Meratus. Itu, tapi dengan bahasa Banjar. Tadi akan kami sediakan dulu kosakatanya kan. oh berarti akan ada nih, Akan ada akan itu, ada partisipasi publik itu, makanya berdaya dan bersuara tadi. berdaya dan Nya orang wah ini nih takutan pian pemendar tuh, iya, asli. sedikit-sedikit kena undang-undang ITE aja kenahan. Jadi rasa gair tuh jadi kayak apa ya lah, supaya menghidupkan kepekaan anak-anak muda itu terhadap lingkungan. Jangan HP Iya, nya terus kan, aduh. kada tahu kebakaran, kada tahu di sebelah kucing bakal aya, kada tahu panci tumbus, kada tahu. HP nya tuh kekanakan wah Kadang ini nih. amunnya orang kebakaran, orang anu, orang tahu aja mendengar, tapi yang panci buntus tuh nya tahu dari mana panci buntus tuh karena apa, tiba-tiba buntus tas ya. Nah, itu Pang orang Banjar lah, nya ciri khas orang Banjar nih jar urang waktu mah halabiu tadi. Nah, Itu nang kadada di lain-lain tuh, makanya iya, di
Ini di apa, pertanyaan untuk Wikiton itu, Heeh, kan papadah urang Banjar nih. Itu iya. banyak tenang lucu-lucu, itu kadada di kamus bahasa Bali lawan bahasa Makassar kadada. Iya, itu berarti kalah. Tapi itu lucu bener, amunnya sampai di apa ya lah, kita kada tahu kayak cangcut tadi tuh, Heeh, udah tahu itu. kita kan cangcut loh melihat cangcut lah. Tapi ternyata maknanya artinya adalah Orang tadi. orang yang di kampung Mmm, viral. Unik bener Sulun. jadi sampiran, terus sekalinya gantungan Iya, gantungan. gantungan. Artinya nih bahasanya lah mungkin secara harfiah mah yang something nang kada baik itu nah maka akhirnya kan diandak di kastok. Iya, Nah, buju 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 tuh. buju. Tapi Kak, anak betakun buan pian nih, tempat kumpulnya rancak di mana? Misalnya kayak nongkrong, santai, diskusi itu di mana ya, Kak, biasanya? Ke Banjarbaru aja Pian, Di mananya? ke, Akademi Bangku Panjang Minggu Raya. Minggu Raya? Mmm, Wow. di situ aja kita di situ banyak kegiatan, ada Poetry in Action, ada Heeh. Acoustic Night. Jadi kalau kami ini banyak kegiatannya sebenarnya yang lain-lainnya gitu. Tapi ya di situ tadi kita bagian dari, apa ya, keprihatinan sebujurnya kayak gitu. Nah Mhm. dengan, anak-anak sekarang, pemuda-pemuda sekarang tuh kayak kada tapi mahatiakan lawan bahasa daerah karena sopan tadi kan. Iya bujur, Kak. Lawan kayak di kayak, mungkin loh, Kak, lamunnya kita melihat ke, generasi-generasi yang ada di hulu sungai, itu mereka masih menggunakan dengan bahasa daerah tersebut. Jadinya kuliah ke Banjar Mmm, masih, dengan inguh-inguhnya, logat-logatnya gitu masih. Tapi kayak yang ulun lihat itu banyak agak sedikit hilangan itu di daerah kota Banjarbaru. iya. Nah, itu malah, eee mereka asing bener lawan bahasa Banjar, misalnya kayak bahasa Banjar yang umum aja mereka ketahui, sisanya mereka asing bener. Bahkan, wajah sampai kaputing pun kada tahu, apa itu wajah sampai kaputing. Nah, jadi kayak apa nih, Kak, berkaitan dengan itu, terutama Bonbien kan di Banjarbaru nih, sering ngumpulnya. Tapi sejauh ini untuk mencoba mengenalkan itu ke generasi muda, kiat-kiat apa aja yang Bonbien lakukan di media sosial bahasa Kalimantan Wiki nih, Kak? Kalau untuk, caranya ya atau Iya, kiat-kiat yang kiat-kiatnya. melestarikan nih, yang pertama kan itu tadi kita, bikin acara-acara yang kayak FGD dan lain-lain dengan Iya, mengundang, public figure yang berhasil kayak gitu dengan bahasa Banjarnya. Nah, kayak dan bahasa daerahnya. Jadi, kemudian kayak di Instagram itu kita ada sering naruh postingan, papadah bahasa Banjar, kemudian heeh. kosakata bahasa Banjar, kayak gitu-gitu ada kita Mhm, taruh. Atau event-event kegiatan yang pakai bahasa Banjar. Nah, jadi mmm, konten ada beberapa konten kita pakai bahasa Banjar gitu supaya familiar lah famili kekanakan itu nah ya lo. Sama itu tadi lebih sering kalau lokakarya atau FGD kita mendatangkan orang yang bisa ujar kita tadi mendoktrin lah kayak itu nah, iya, bahwa kada supan kok, jangan supan pakai bahasa daerah ya no. Karena yang membedakan kita dengan orang lain itu adalah bahasa. mmm, Kamu kada kawa disambat orang Jawa mun kada bisa bahasa Jawa. iya, buju Apalagi kita keluar, misal nih anak-anak muda kan, nah itu sering disampaikan di beberapa forum. mmm, Misal sekarang SMA, sekarang mungkin supan ya lo bahasa Banjar, pas kuliah kena dapat beasiswa mmm, ke Jogja misalnya, ketemu lawan kakawanan bahasa Banjar tuh rasa, wow banar, "Mah ada nih orang Banua nih keluarga aku nih." asli, Kak. Amun bahasa itu ciri khasnya. Karena itu Apalagi ke luar negeri kan, ketemu orang Banjar, wah ini ini benar, ada grup ngarannya apa Bubuhan Banjar Sedunia. wow, Oh, itu bujuran rame ada, Kak? benar ada Bubuhan Banjar Sedunia tuh. Jadi kayak nang ada di Malaysia, ada di mana ramenya. Ngomong bahasa Uh, Banjar tuh kayak, wah menemukan keluarga kayak itu. Itu. tapi kalau bahasa Banjar ini sebujurnya ya tadi Jar identitas. Ya, Lamunnya identitas kita. kita kemana aja nih tulak, lamunnya kita kada membawa identitas kita, orang kada tahu kita dari Bisa mana. dimurahi urang amun makan lah sakalunya di Surabaya ada warung Banjar, kok bisa dimurahi sini Bisa tuh dibuat aja orang Banjar jua nih kulo papadaan laju jua, murah murahinya. Tapi kayak ulun suah, ada kisah nih ulun nih suah ke Samarinda. Mmm, Jadi pertama kali ke Samarinda, bahasa kita tuh, sanak ruang tunggunya nyucuk pentol di Samarinda nih. Jadi nyucuk kan, set, sudah hendak bayar. Jadi ulun nih kisah bepandir kayak, oh ini harus bahasa Indonesia nih, "Bu, misi Bu, berapa ya Bu? Tadi kan pentolnya 5 terus tahunya 2 terus sekian kisah sekian sekian." sok-sok bahasa Indonesia Sok kayak itu apa? sok berbahasa Indonesia terus, si Din menyauti, "Itu tadilah Jah, anu aja Jah,
15.000 aja sih deh. Langsung ulun manggamati. Pian orang Banjar juga kah? Aku orang amun tai aja sih. Sekalinya lalu di situ ulun tekisah lawan Zidin bahwasannya julun banyak kak orang Banua di sini di Samarinda banyak banget orang kita dan di Kalimantan tuh jarang menggunakan bahasa kita. Iya. Jul di situ ulun tahu dapat edukasi dari Acil Pentol. Mbah di Makkah aja ada kalau warung. Ada. Toko khusus nang orang Banjar tuh viral. Pira. Asli. Nah, jar orang nang berjualan wadai nah di Masjidil Haram tuh orang Barabai. Iya. Ada. Orang Barabai tapi kayak sebutin bilanya kita keluar daerah kayak ulun misalnya lo kadusnya jauh-jauh ke Jakarta atau kemana itu tuh bangga banget Pian. Bila kita menggunakan kayak baju kah atau yang khas-khas Kalimantan Selatan habis itu lawan berbahasa Banjar itu kayak bangga benar kayak itu Nabian kayak apalagi melihat lo ulun suah nih di bandara Surabaya lagi menghadangi nih tiba-tiba ada orang di muka ulun nih bepandir kayak nih lokasi sudah ikam nih bela lambat kita nih bersiap aja sudah aja menghadangi di pintu gate tuh nah orang Banjar kah iya aku orang Banjar ya orang Pakauman ya mah sama kayak kita tuh bangga banget tuh nah bangga benar bilanya di Banua orang berbahasa saurang lawan kita tuh nah orang Banjar tetamu tuh bangga benar asli Bian. Tapi mun kemana-mana lah jangan asal jar orang nih mun kada banyak baduit tadi nah asal jangan tapi hidup ke hulu sungai aja. Kenapa? Inya di hulu sungai itu taraf hidup tinggi. Inya khas orang Banjar nih ketujuh Mahalabiu. Kadada orang lain tuh kadada Mahalabiu tuh orang Banjar aja ketujuh Mahalabiu tuh. Sama Pian kayak ini. Pian tahu lah. Pian berdiam di mana kan? Di Banjarbaru ini. Di Banjarbaru di mananya? Di Balitan. Di Balitan. Nah, di Balitan tuh orang semalam maling motor dipukuli orang. Dipukuli orang. Padahalnya kan bersalah. Nah, orang maling motor dipukuli orang, tapi di Kayu Tangi orang maling motor dilihatkan ya. Dasarnya. Nah, aneh lo beda tuh nah. Inya berarti nah orang Banjarbaru ini kada paham. Iyalah kada paham maling motor nang kayak itu. Makanya jangan tapi sambahyang tuh nah jar orang kada boleh sambahyang imam kupiah buruk. Kenapa? Kada sah ikam sambahyang imam kupiah buruk. Sembahyang maka dapat turun nah. Ada sah sambahyang, ada sah pokoknya imam sambahyang. Mun ikam sambahyang imam kupiah buruk kada sah. Siapa imam itu orang. Amun imamnya kupiah. Kada sah sambahyang. Bujur. Aduh lu nih lambat banget lah hanya dapat. Kada sah sembahyang amun imamnya kupiah buruk bujur pula. Malah biu pulang nih Pian nih. Tapi Pian tau lah. Dasarnya Idul Adha tadi di kampung ulun itu di ulun kan di Liang Anggang nih. Di Liang Anggang itu ruang tunggu podcast saya sana kayak itu orang menyembelih sapi 2 jam kada paget gulunya. Nyetai orang 2 lading. Dapat siditnya. Ini dapat Pian aja lah. Nyata ya orang lo kenapa guru aja kada paget nih 2 jam aja. Orang setumat 15 menit paget aja kayak tuh. Nyata 2 jam. Orang 2 lading 2 parang. Aduh lah coy Mahalabiu lah. Pokoknya Banjar identik banget Mahalabiu ya tuh. Cur itu. Mahalabiunya bahasa Banjar. Iya. Tapi amun kada bahasa Banjar lan Mahalabiu ngarannya. Kada rami tapi juga. Kada rami. Tapi Kak Adi berkaitan lawan selama 5 bulan bubuhan Pian berjalan nih lah. Selama 5 bulan nih. Jadi kita nih hendak menakunakan soal tantangan dari teman-teman bahasa Kalimantan Wiki. Apa nih tantangannya? Ombak badainya tuh apa aja kira-kira? Yang paling pertama ya, kita kan ngundang-undang anak-anak sekolah tuh kan, SMA misalnya. Pas ditanya ya lo bahasa ibunya apa gitu, Jawa aja. Bahasa Bali, bahasa ini gitu. Karena apalagi misal mengadakan acara di Banjarbaru gitu. Banjarbaru itu kan terkenal dengan heterogen ya. Artinya kan kalau jar orang tuh kayak ini bila hendak melihat Indonesia versi kota tuh datanglah ke Banjarbaru. Karena Banjarbaru tuh banyak banget sukunya kan. Nah jadi tantangannya adalah kayak apa nih mengedukasi bubuhan nang inya bahasa ibunya, bahasa pertamanya, nya bahasa Bali, inya bahasa Jawa, makanya kan belajar bahasa Banjar.
Agak susah itu kayak itu nah. Ngalih kalah, tapi ada keinginan berarti Ada nya? harus, karena kan, Mmm, kalau ujar jeb nih jua ya lo, heeh. jeb tuh gini orang Banjar jarnya, Oh, tapi karena kita sudah begana di sini, ya lo mhm. terlahir di sini, meskipun kada lahir gitu nah, kita begana di sini, ya kita harus melestarikan bahasa apa, karena jar urang kan di mana langit apa, Dipijak? di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu tadi karena bahasa itu mau kada mau ikam harus tahu bahasa daerahnya di sini. Iya. Jadi itu salah satu tantangan ya. Jadi Mhm. kayak yang kedua itu adalah kurangnya, kurangnya bahan, kurangnya literasi tentang bahasa daerah. Nah, Nah, contohnya misal kayak buku-buku bacaan yang iya itu, pakai bahasa Banjar, itu lumayan sangat kurang untuk kita di mhm, Kalimantan Selatan sendiri. Nah, habis itu kayak cerita-cerita bahasa daerah, itu ada memang diproduksi misalnya oleh Balai Bahasa dan lain-lain, tapi itu masih terbatas untuk, distribusinya. Nah, dan yang paling ini adalah Banjar ini, kita kada punya expert language, ujar orang tuh lah, "Ini nang paling tahu bahasa Banjar nih siapa garang?" Nah, kita oh, kadeda, karena kampus kita pun se-Kalimantan Selatan nih nah, mhm. kadeda kampus bahasa Banjar, lain kayak di Bali. Oh, Bali ada berarti? Bali ada, itu di Udayana, ya Mhm, udah itunya ada jurusannya jurusan bahasa Bali, khusus? khusus bahasa Bali. Oh, Nah, habis itu kayak di Sulawesi tadi, ya ada khusus bahasanya. Nah, bahas kita di Unlam misalkan heeh, ULM, kan ada belum ada kan jurusan bahasa iya Indonesia bahasa misalnya. Inggris. Nah, kan ada bahasa Banjar. Iya kan ada Harusnya juga. tuh jurusannya ada bahasa daerah. Iya. Nah, dulu bahasa Indonesia itu kalau zaman Acil Basnah nih kuliah kan tuh bener nih. Zaman dulu tuh namanya tuh masih di FKIP itu jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Oh, Nah, sekalinya jar sudah makin ke sini nih, itu ngarannya sudah berubah, bahasa jadi bahasa Indonesia Indonesia. aja. Bahasa daerah itu ada memang masih mata kuliahnya bahasa Heeh, daerah, cuman berapa SKS ada. Jadi kan kada expert language-nya juga kayak itu nah. tapi sawat pian merasakan? Iya, zaman aku tuh masih nang bahasa Indonesia dan sastra daerah ngarannya, tapi walaupun lain jurusan bahasa Indonesia pang, Acil Basna Mmm. kan jurusannya bahasa asing. Oh, bahasa asing. Heh? Tapi nya ngaran urang Hulu Sungai ini, jadi kayak, tajar urang Banjar tuh lah, tatarang upih pada kakawanan nang lain ini kan genjet nih, Heeh. soalnya di tim nih. Genjet nih tapi tahu loh bahasa Banjar, jadi bahasanya tuh banyak Acil Basnah nih tahu bahasa Nah, tatarang upih tadi pasti kada tahu tatarang ini upihan apa? iya apa tuh, Kak? Kasih tahu nah, Nah, kasih tahu. upih itu nang anuan nyur nang ada garis-garisnya, jadi kita melihat tuh ada tarangnya kayak ini nah. Oh, iya Kalau iya kada iya. tahu tatarang upih, tatarang tangguk. Iya, tetarang tangguk. Oke, berarti si Dini bisa kada tahu juga nah. Nah itu Kak. Kada tahu juga nih pinanya si Dini. Bahasa-bahasa nang kayak itu. Ini harus dilestarikan kalah. Iya harus itu. Tapi ke depannya nih akan ada itu Kak kira-kira pian akan ada membuat yang lebih lebih, berkolaborasi dengan seni kah misalnya? Ada, makanya kayak lomba-lombanya itu kan akhirnya Wikiton itu ada ada misal lomba menulis puisi bahasa Bahasa Banjar, Banjar. Nah, lomba musikalisasi puisi bahasa bahasa Banjar Banjar. teater ada lah, Kak? Nah, kayaknya kita catat dulu lah. Nggak umpat sih, Den. Umpat kita jadi peserta. Oke, tapi sejauh ini Kak, sejauh ini sampai 5 bulan ini, hasil dari pergerakan yang Bon Pian lakukan selama 5 bulan tuh apa kira-kira yang udah ada kelihatan nih? Oke, jadi semua kegiatan Mhm, hasil dari FGD, kemudian, Lokakarya dan heeh, ada webinar juga kemarin. Itu webinar. kami masukkan dalam satu grup WhatsApp, itu namanya akademi lah, misalnya akademi dari Bank BKW ini. Nah, di situ ada Oh, kami men-share apapun kegiatan-kegiatan di situ kan. Nah, jadi, mereka itu dapat apa ya bahasanya, sebagai kontributor kontributor, di kamus itu nanti, jadi mhm, kalau ada apa-apa masukan. Nah, bisa juga buhan pian misal kayak kampus kah, apa kah, karena logonya bisa kami masukkan tuh di website tuh. Jadi oh, kontributor, sanggar ini mhm, misalnya, kontributornya ini bisa itu masuk. oh bisa masuk. Iya. Kayaknya Ulun Ya harus Living Dictionary. Jadi kan kamus ini belum jadi nih heeh, sebujurnya, belum jadi secara utuh lah, karena secara aslinya tuh kena, heeh, kamusnya nih living, mhm, jadi ada sound-nya. Nah, nang mhm. ka Ampun Bali itunya ada Google Map-nya, sudah pakai bahasa Bali. Ada Google Map. Jadi kan bayangkan aja kenala kita na Google Map, belok kiwa, ka kiwa, kiwa, kenapa nyawa ke kanan,
Radio berarti gitu. Itu jadinya ada perbedaan, nanti ada dipicik sound-nya, ini belum, masih Oh, memilah. belum. Biasanya bahasa Banjar Hulu dipicik karena bunyinya apa, "Binsin," katanya kan. Nah, Banjar Kuala bensin gitu. Jadi ada perbedaan karena bahasa Banjar kan ada 2 kita untuk dialek. Oh. Dialek ya, bukan Mhm. bahasa Banjar, dialeknya ada Hulu dan juga Kuala. Iya, berarti Ada unik dipisah gitu. unik nah kayak ini ulun mahadang mana sanak ruang tunggu podcast saya yang, Google Map tapi berbahasa Banjar, itu keren banget nih. Kita salah tuh nalah ditagur lawan Google Map. Hungeng nyanyinya Enggak, mah belok ke kiwa aja. "Kenapa nyawa ke kanan?" Kenapa nyawa ke kanan? Urang ke kiwa aja. Tapi itu akan ada, sudah Iya, disusun. sudah. Wow, keren banget, berarti akan ada rencana ke depannya seperti itu tadi. Selain itu rencana ke depannya apalagi nih Kak kira-kira? Jadi kita menyempurnakan kamus tadi kan, kamus Heeh. living dictionary, sampai ada nanti, lombanya itu adalah mengisi ini tadi, living itu artinya yang mengisi ini siapa aja, dari masyarakat tadi kan, Mhm. dari lomba. Dari Iya. lomba-lomba dimasukkan. Nah, nanti di situ juga ada lomba video. Jadi video pengucapan pengucapan bahasa Banjar, Ah. berceritanya itu masuk di dalam situ semua. Jadi misal nih, Oh. tadi yang sound bunyi tadi, bensin bensin, Iya. itu dari masyarakat juga mengisinya. Oh. Dilombakan karena misalnya Yan Umpat mengisi, lomba untuk dubbing ya, Heeh, dubbing lomba untuk dubbing. voice over-nya. Nah, Heeh. bisa itu kena masuk ke dalam situ. Wow. Sampai jadi karena yang artikel segala macam. Itu ke depannya itu lebih ke kalau, memikir ke ujung bener ya, Mhm. Lo, itu tadi poinnya, bersuara. Bersuara. Jadi kita lebih supaya anak-anak muda tadi lebih aware, Ah. lebih peka terhadap politik misalnya. Mmm. Jangan bahinip aja, beranilah bersuara kayak itu. Iya. Nah, ini bagaimana situasi kondisi politik kita sekarang, misalnya tentang lingkungan itu seperti ini, tapi dituliskan dengan bahasa daerah, Daerah. itu Nah, tadi. terkadang kayak lemahnya generasi kita yang wahini adalah pada saat melihat salah satu kesalahan kada berani mengungkap kebenaran di balik itu. Ya loh? Namun kada wani bepandernya itu ditulis aja dulu. Tulis saja. Tulis aja dulu, itu. Iya. Karena itu tadi kan kita tuh karena misalnya, kada dianui pemerintah juga misalnya ya loh. Nah itu Heeh. fungsi dari BKW pulang. Nah jadi Oh. dari hasil-hasil, apa ya, diramu Heeh. ya loh, tulisan-tulisan itu nanti hasil dari Wikiton, kita sampaikan ke pemangku kepentingan. Nah contohnya Mmm. kayak sekarang kita habis, fase 2 nih dari bulan awal sampai bulan Juli tadi, Heeh. kita laporkan kegiatan kita dalam bentuk laporan kita audiensi ke Balai Bahasa, Mhm. ke Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota, habis itu Dinas Pendidikan Provinsi dan lain, "Ini loh yang kami kerjakan. Nah ini hasilnya loka-karyanya." Nah, kayak tadi kampus misalnya. Heeh. Nah, masukan-masukan karena kita tidak ada ini, apakah dari pemangku kepentingan nih, dari pemerintah ada solusikah atau seperti apa? Iya. Jadi bukan habis ditulis gitu. Misalnya Iya. tentang isu-isu tadi kan, misal lingkungan nih, ini sampahnya di gini-gini harusnya ada ini, nanti hasilnya kami sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup misalnya. Mmm. Siapa tahu hasil-hasil dari itu bisa menjadi program atau Iya. kegiatan-kegiatan di dinas-dinas itu. Wow. Jadi ya untuk jangka panjangnya itu tadi supaya suara-suara dari pemuda itu tetap diakomodir, kayak gitu sih. Tapi Kak, sejauh ini instansi-instansi tersebut ada support lah? Banyak support, Banyak? salah satunya untuk, perjalanan dinas terakhir kami ke Jakarta itu juga dari pemerintah kota, gitu. Wow. Dan gini, pertama kali, tim Bahasa Ibu datang, Mhm. itu kita langsung bawa audiensi ke Wali Kota Banjarbaru dan beliau langsung setuju untuk, bekerja sama. Karena Wow. kan ini sangat bagus kayak gitu, maksudnya kayak bayangkan aja lah ibarat dari Sekalimantan nih ya lo, banyak kalau nang mengirim-ngirim proposal Heeh. tadi kan kita yang terpilih itu kayak wow gitu. Nah kayak Wow. Banjarbaru gitu, ya ibu kota Juapang kan Wah. Banjarbaru kayak gitu kan. Tapi itu dari pemerintah, dari Support dinas aja. dinas perpustakaan, kemudian, dinas pendidikannya Heeh. segala. Oh, berarti itulah support aja nih Oh berarti, support harus luar kami, biasa. tapi kita laporan tadi juga Iya, kan, laporan harus progres-progres kita progresnya ke depannya. apa, kayak gitu. Bukan cuman, apa ya, organisasi yang cuman kayak gitu-gitu aja enggak gitu. Heeh. Kita ada action-nya, ada something yang membedakan dan ini memang bener-bener bermanfaat, kayak gitu. Iya. Itu, kebermanfaatan kita. Hadirnya komunitas ini ya Kak lah. Iya, Nah itu. tentunya sanak ruang tunggu, hadirnya teman-teman dari bahasa Kalimantan WIPI ini, Wiki Wiki. Wiki ini itu
ingin menebar kebermanfaatan tentunya dengan melestarikan bahasa Banjar. Nah, tentunya di segmen selanjutnya nih Kak, kita ingin, namanya itu ada KKN. Apa itu KKN? Kuliah kerja nyata. Kuliah kerja. KKN itu adalah komen kata netizen. Oke. Nah, oke, tepuk tangan kita akan menyampaikan. Jadi komen kata Banyak netizennya sekalinya. luar biasa. Jadi komen kata netizen ini itu bisa Buan Pian pantengin aja di Instagram kita TPRI Kalimantan Selatan. Oke. Biasanya kita tuh ngasih fitur di sana. Jadi kalau mau nih kita nanti akan bahas ini loh di podcast. Nanti kalau mau tanya-tanya silakan aja nih teman-teman sanak ruang tunggu podcast. Nah, kita akan baca nih teman-teman. Nah, ini kita akan baca komen kata netizen KKN. Oke, kita akan baca ini untuk Kak Anggrek. Ya, ini bisa dijawab nih. Ini ada dari nama Instagramnya itu Bay Chloe. Oh, Kali nyeleh. Bay. Orang Banjar tuh sulait bacanya. Iya, Bay Chloe. Kak, mau tanya, apakah bahasa Banjar bawaan orang luar daerah atau murni dari Banjar itu sendiri? Oke, ini langsung dijawab Kak, atau esok aja? Atau kita hadangi habis hari raya kaina kayak Hari raya. supaya kita di sini terus. Oh, ini ruang tunggu Bang lah. Ruang tunggu. Dapat aja. Dapat aja. Nungguin terus kita. Ih, Tapi jangan terlalu dihadang. Kenapa? Jadi hadangan. Iya menjadi hadangan. Aduh, Oke, kembali ke Ya, Pak. KKN tadi lah. Kita kembali ke KKN. Bagaimana, Kak? Jadi kalau bahasa Banjar itu sebenarnya asli dari Kalimantan, disambat asli tadi. Kada Jepang 100% ya loh. Karena ada apa ya bahasanya tuh campur atau bahasanya turunan dan lain-lain itu dari bahasa Melayu sebenarnya. Campurannya. Tapi orang Sumatera sendiri pun malah ngambil juga ada beberapa dari bahasa Banjar. Oh, berarti ada kesamaan. Iya, banyak. Jadi kalau pergi ke Sumatera, misalnya daerah pesisir itu, ini bahasa Banjar juga. Oh, Jadi mirip dengan Melayu loh, satu rumpun. iya satu rumpun. Tapi kalau bahasa Dayak agak berbeda. Kalau Banjar ini kan bedanya jar orang itu karena waktu proses Pangeran Suryansah kan Islamnya Iya. hendak. Nah, jadi Banjarnya di situ. Bahasanya ke Melayu karena adat-adatnya lebih ke Melayu, makanya Malaysia, Singapura, Sumatera ujung itu mirip bahasa Banjar juga. Logatnya pun nih. Logatnya agak berbeda. Kalau logat itu tergantung dari letak geografis. Paham lah. Orang Banjar itu kenapa bayi pandirnya nyaring? Kenapa tuh, Kak? Inya Banjar ini jargon Banjarmasin apa? Thousand River City. Nah, kota seribu sungai kalau Iya. inya orang bahar itu beteta pas nang di ujung sana lan ujung sini nah beteta pas nah. Cel ya. Sudah kamu teh kita pasan. Inya baku ciakan. Oh, karena tahalat oleh sungai. Ya harus nyaring. Malah Kenapa sungainya orang Banjar tuh nyaring benernya. dan sungainya ganal. Amunnya kita sekedar bapandir. Woi, makan kah aja. Makan kah? Kada mendengar ora? Itu pengaruh geografis tadi. Oh. Lawan dikira anakku nyari ki orang. Orang Banjar nih membawa makan kah aja sah. Ih, Hei, makan kah? Bepower banget lah orang Banjar nih bapandir. Itu sebenarnya asal mulanya itu nah karena sungai tadi. Oh. Coba kalau kita kada ada sungai yang itu. Sumpah kalau sungai pulang kenapa nyaring? Inya gunung. Anak laki mencangkol ya lo mencangkol. Abahnya makan di pondok abahnya. Ring baku ciak. Lah kasih turun. Ini sudah siap. Itu asalnya. Mama Ulun nyaring juga buku ciak di rumah. Dasarnya Jadi bila Ulun di kamar loh. Ulun di kamar. Oh, berarti ini Ulun menemukan jawabannya. Ulun menemukan. Ulun tuh bangun misalnya kesiangan sini mau kuciak. Sekolah kada aja. Dan itu langsung tergantar. Ulun langsung kayak dasar sekolah mak. Maksudnya kalau kita melihat sejarahnya kenapa garang orang Banjar tuh bepandirnya nyaring. Nya kada sarik orang Jawa tak kesini takajut. Karena orang Jawa lembut. Dikira sarik. Iya, dikira sarik. Apalagi orang Jawa ditawari makan kayak Jerpian tadi. Makan ah. Dikiranya enak dimakan. Makan kah? Oh, ngeri banget Kalimantan nih. Ya harus apa ya? Akhirnya memaklumi gitu nama Banjar tuh kayak itu. Jadi itu tadi bahasa Banjar tuh sebenarnya disambat asli kada juga ya lo. Disambat di fotokopi orang ya juga. Oke, terjawab kalau sudah by Chloe. Nah, tapi ini ada lagi nih Kak. Ada lagi dari
pertanyaan dari AMLLZNA. Jadi dibacanya Amilna kayak. Ini disingkatnya. Jadi ngaran ini disingkatnya beratan AMLLZNA. Nah, ya pokoknya itulah. Kita itulah ngaran IG-nya. Mudah nonton aja orangnya ya. Ya. Nah ampunnya melihat aja Jan. Iya. Jadi ininya betakun kayak apa cara sekira bahasa Banjar ini makin menyala di kalangan anak muda. Menyala besti. Menyala bangku. Kayak apa nih Kak? Kalau menyala kan bahasa Banjar nih lah. Itu tadi Cucul? kita cucul pasti ada tahu cucul. Yang menyambat menyucul lah, menyalukut tahu lah. Nah, menyalukut tuh banyak yang nggak tahu. Untung belum tahu. Sekira menyala. Iya, sekira menyala. Kena kamandahan. Nah, rawang dah. Kada tahu kamandahan nya. Aduh, tolong. Kebakaran tuh kamandahan, bahasa Banjarnya mandah, kamandahan. Kebakaran itu kemandahan. Wah, edukasi banget. Tapi tolonglah teman-teman kreatif ini bisa dipotong di bagian ini. Jangan kena menyala abangku aja kita ganti ya lah. Mandah. Mandah abangku. Oh, berarti lah kata lain dari menyala tuh bahasa Banjar itu mandah. Mandah abangku. Oke, kita akan coba lah. Amang. Mandah abangku. Mandah amangku. Ada, jadi kita bisa event sounding event kalangan anak muda. Makanya lebih sering kita ke anak-anak sekolahan, SMA sama kuliah. Karena itu yang rentan dengan anak kuliahan itunya supan tadinya padahal sudah bagus saja bahasa Hulu Sungai kan. Sekali kuliah ke Banjar dibully ke kawanan, dihapaki kawanan, majologat nyawa nih bersupan mana di bawah-bawah masih supan loh. Iya. Akhirnya menutup diri dengan mencoba menghilangkan dialek inya yang asli itu pakai bahasa Indonesia kayak itu. Nah, timbul lucu enak kan. Padahal mending sekali bahasa Banjar. Jadi itu tadi kita lebih kayak ada event, mau olah acara dengan mencetuskan tadi ya jangan supan bahasa Banjar kayak itu. Jangan malu dengan bahasa daerah, apapun bahasa daerah ikam gitu, apapun bahasa ibunya, mau bahasa Jawa atau sebalik. Itu sebenarnya yang kada terlalu kita miliki di Banjar, di suku Banjar lah. Cuman orang Jawa tuh nya tetamu kawanannya raminya bahasa Jawa. Orang Madura tetamu kawanannya orang Banjar supan. Nah, mungkin itu kala yang alihnya perkembangan bahasa Banjar di kalangan generasi muda wadah kita nih. Karena itu tantangannya supan, tadi. Tantangannya ya lo Kak. Hanya kita rancak bola-bola event itu bahasa Banjar. Nah, mudahan aja karena nih si AM Gasan AMLLZNA ini kita sarankan buat pantengin Instagram dari Bahasa Kalimantan Wiki. Nah, karena umpat lomba di situ bawai kakawanan banyak berbagi hasilnya. Berbagi hasil. Tapi kan tahu lah, Ulun pernah umpat lomba Wikiton. Nah, ini kan akun kada tahu kami kalau iya, Ulun umpat. Umpat. Jadi sanak ruang tunggu Ulun umpat lomba tersebut dan Ulun kada sorangan. Ulun berdua. Ulun berdua. Jadi kami itu sudah janjian guys. Bosannya kita harus juara 1. Ulun umpat tinggi nih motivasinya. Iya, Ulun umpat lawan pekakan Ulun. Jadi kita bagi hasil aja. Bilanya kita harus juara 1. Kenapa? Karena bagi hasilnya bagus. Kan ada tuh nominal juara 1 yang berapa. Nah, jadi kita harus juara 1. Amun juara 3 aja, aku sekian, kamu sekian. Oh, kada adil aja Ulun. Kada adil. Nah, situ kami berabut. Jadi pekakan Ulun membantu Ulun pakai akun Ulun. Jadi kami umpat, kemudian kita juara 1. Amun juara 1, ini pas pembagiannya. Pas ya kami. Makanya kami menghadang gimana. Jadi pekakan Ulun tuh karena mencet. Sudah kah pengumumannya? Kadang kalah. Belum. Cek terus belum. Kalah kan. Kan jadi kita membagi hasil aja sini lah. Umpat pulang. Ulun kira umpat pulang. Agustus nih umpat pulang. Agustus. Ulun umpat pulang. Sepil bang apa? Kadang anak dilombakan. Sama masih sama. Kalimat sama. Ulun akan membuat kalimat. Sama di word game ya. Ulun akan buat kalimat. Ingat aja masih lo caranya. Ingat caranya. Ulun akan buat 2 kalimat syahadat. Iyalah, Ulun tulis. Oke, itu dah. Sini mengangkat-angkat papan. Ini host lawan host kamu yang ini. Aduh, ini bergerak
Asli Sidin kasihan banget mangkat. Jadi ulun tuh anak mengkodei kayak apa. Kayak ini tangan nah. Nah, kasihan. Sidin kena pusang seorang mendengarkan angkat, angkat. Padahal yang menyuruh Sidin mangkat tuh orangnya di dalam sana. Inana begeleng-geleng Sidin. Sabar Bang lah. Kayak itu Bang. Ngarannya ruang tunggu tadi. Ngarannya ruang tunggu Bang. Tapi setiap angkatan pian, angkatan tangan pian disitulah kebahagiaan untuk orang yang di rumah. Bunda kira tadi bernilai ibadah. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Ini pertanyaan selanjutnya dari komen kata netizennya, yaitu ada dari ngarannya yang kadang ngalih aja nih lah. Yang kadang ngalih. Nah kadang kali ini ada dari teman-teman namanya ulun pilih yang ini kayaknya asik. Nah gesan pian nih pertanyaannya. A few moment later. Buan pian mahadangi kah? Sanak ruang tunggu nih mahadangi kan nih? Mahadangi lo nyaman sama menunggu. Karena menunggu itu kan nyaman. Jadi jangan terlalu berharap dengan sebuah tunggu, tapi majulah untuk mendapatkan yang baru. Wow, menyala apa tadi? Manda abang. Oke, mulai wah ini kita di Banjar, di Kalimantan Selatan kita harus mentenarkan mandah abangko. Mandahan abangko, jangan lagi menyala. Menyala bujur juga Pang. Menyala bahasa Banjar lah, menyala lain menyala. Menyala tapi lebih asik kayak mandahan. Kita salukut aja tadi. Salukut abangko. Kayak lain kayak lebih agresif tuh lah. Salukut abangko kayak Kemandahan. Oke, selanjutnya Bang. Nah, terkunci nih. Mbah ya. Ayo. Maka kuncinya terbuang sudah. Pasut Nah, ini dari Farid Rayandi. Farid Rayandi. Apakah ada cara untuk lebih mempopulerkan lagi bahasa Banjar khususnya di kalangan anak muda? Nyawa bahasa Banjar anjak itu. Kelas. Aja ujian orang itu Pak. Mulailah dari diri sendiri. Nah. Karena kawan-kawan terpengaruh. Orang ini mun kada kita siapa lagi? Kita dulu yang bangga nih. Aku Nandannya bahasa Banjar. Iya. Ya kan Banjar nih banyak aja nyawa kada hendak pakai ulun, pian, unda nyawa auk imak masih santai aja kan. Selama itu dalam konteks bahasanya kan ada ngarannya prokem ya. Terus bahasa-bahasa Banjar yang auk, imak kan itu apa Banjar juga. Unda nyawa tuh. Cuman kalau konotasinya di Banjar unda nyawa ini kasar ya lo. Kasar kayak yang ulun lebih halus. Iya. Tapi mah ulun lehen. Tapi itu tadi supaya lebih ini kan ke teman-teman dari kita dulu dulu yang jangan supan bahasa Banjar. Mulai masih menulis diary misalnya catatan-catatan di Instagram atau misalnya bikin caption coba dengan bahasa Banjar kayak gitu. Walaupun di bawahnya bisa dikasih translate. Ini akun Instagramnya Ibu Galuh. Dulu si Ibu Ananda Hajah Ananda. Ibu Sidin itu biasa nulis kan ada tulisan caption, kan ada bahasa Banjarnya tuh. Kan ada di bawah catatan Sidin, note jarnya lah. Misalnya indah sama dengan kada hendak ya. Bisa dimulai kayak itu jadi supaya orang tahu gitu. Nah, apalagi mun si penanya tadi misalnya kan star apa jar orang sekarang tuh nang viral-viral tuh apa? Selebgram. Nah, misalnya ikam selebgram kan ikam menulis-nulis bahasa Banjar tuh orang kayak mulai apa sih gitu. Orang akan mencari tahu gitu. Mulai dari IG lah. IG kan viralnya atau TikTok. Nah, bisa tuh kayak itu. Mulailah dari diri sendiri. Sono. Tapi ulun pernah melakukan kebanggaan. Ini ada kisah pulang dari ulun nih. Ulun pernah melakukan kebanggaan. Mariga tadi dulu nih dikat lah. Nah, Mariga pulang. Ini masuk angin kah atau apa tapi tepaluh Bang. Ini dikat lah yang ini dikat lah. Jadi ulun ini ada kayak sebuah kebanggaan menggunakan bahasa kita. Waktu itu suatu ketika ulun itu bertemu dengan orang Kajarta. Jakarta. Iya, Jakarta. Jadi ulun bertemu dengan orang Jakarta datang ke wadah kita ke Banua dan inya tuh orang Jakarta kan biasa bepandira tuh khas. Gua nanti jalan ke sini ya. Nanti gua samperin, gua mau makan di Saripatin aja kayak gitu. Nah, jadi ulun tuh
Ulun tuh kayak kayak, mereka aja bisa pakai gua, kayak itu. Nah, gua. Kayak apa kalau ulun mulai pakai ulun. Jadi walaupun ada bahasa Indonesia cuma diawali dengan ulun pian. Jadi pada saat itu kayak merasa ulun bangga, inya terpancing dengan bahasa ulun. Sampai-sampai, ulun kan kayak, "Ya udah nanti ulun anterin aja nih, kita naik mobil ulun aja bisa, ayo, pian ikut nggak sama ulun?" Nah kayak itu, jadi kayak ada banjar-banjaran Iya, terus inya terpancing. Gara-gara ulun selalu ngomong ulun, nanya tuh. sebelum nanya, inya suah mengiau ulun, "Mas Ulun, sini sebentar Mas, Mas." Oh, dikiranya ngaran gitu kah? Dikiranya Ulun tuh nama, jadi, "Mas Ulun sini sebentar." Ulun kayak yang mengiau lalakian bekumis beberewok, "Mas Ulun sininya." Mas Ulun, kok kita mendengarnya banyak, "Mas Punyaku Ulun, NST. punyaku." Mas Meletup. Jadi habis itu nya betakun, Ulun tuh tertawa kayak, "Ulun tuh artinya adalah saya, mmm, kalau pian itu kamu." Nah jadi di situ Ulun tuh bangga memberikan edukasi dengan orang luar Banjar iya, gitu. Nah, oh, info light language gitu kan. nah itu Itu orang Banjar nih sopan, sangat sopan, jar urang carilah bini urang Banjar, kenapa tuh, Kak? mbah bila dikiau, "Umahnya," jar, Eh, "Pun, Kadang pun." coba Bang Ulun kiau, "Umahnya." Ah, Ada namanya hut sono kae. begatar sampai ke bangku-bangku. Nah, ya udah sini menulis ulang tuh ya, Tina. Kan begawian pulang sini. Itu jadinya kalah yang dijawab oleh Pian terhadap siapa tadi? Peri. Perdi. Salah ngaran mah tasmiyah 2 kambing. Parit sekalinya, Parit Jauh Rayandi. banget. Oke. Ini tentunya kita, sudah menyampaikan beberapa tadi hasil dari KKN. Wow, hasil dari KKN ini kan biasanya laporan. Tapi hasil dari KKN ini adalah komen kata netizen. Nah, jadi kita sudah menyampaikan dan kita harapkan di ruang tunggu podcast ini ada segmen KKN ini. Jadi teman-teman ini semuanya sanak-sanak jangan kada ingat itu karena di Instagram kita bisa kita naruh di Insta Story itu tulis saja. Nah, jadi ada fitur pertanyaan itu tulis dan ramaikan ruang tunggu podcast dengan komen kata netizen. Nah, jadi kita sudah masuk di eh hendak buka puasa. Puasa nih. Oke, Mahadang dauh. madang dauh. Nah, kita kita ini sudah memasuki di penghujung acara. Nah, tentunya kita di sini bahwasannya jangan supan berbahasa Banjar, jangan supan berbahasa kita karena itu identitas kita tentunya. Dan Betul. sebelum menutup itu kayaknya bagaimana nih harapan Pian untuk kedepannya tentang generasi muda yang berbahasa Banjar? Oke, pesan-pesan gasan kakanakan wayah inilah, Nah, gen-gennya nyambat kakanakan karena tuha pada sudah nih acaranya ya. Nah, jadi untuk generasi mudanya ini kan generasi muda tuh umur 16 sampai 30 tahun. oh itu Itu kategori muda muda? muda menurut, undang-undang itu 16 sampai 30 tahun itu pemuda pemuda dan Pemuda. pemudi. Jadi bila sudah 31 ya kada pemuda-pemudi lagi. Oh, berarti Oke, jadi untuk Gen Z terutama nih kan iya yang Gen itu, Z. pertama itu tadi jangan pernah malu, jangan pernah supan gitu lawan Mmm, bahasa daerah karena amun kada kita tadi, siapa lagi? Nah itu. Sama, yang terakhir jangan pernah takut untuk bersuara, menjadilah diri, menjadi berdaya. Maksudnya, ikam hendak jadi apa, menjadi siapa, itu mulai fokus dari sekarang. Ini khusus anak-anak muda ya. mhm. Jangan sampai karena sudah di usia yang lewat dari 30 tuh jar urang tuh sayup, Oh, tahulah sayup. kayak apa tuh, Kak? Model kayak, "Mak, kenapa kada mulai semalam?" Aku tuh kayak itu. Oh, Iya, penyesalan. sayup ujar orang Banjar tuh kayak itu. Oh, Jadi, di usia yang masih sebelum 30 tahun itu, coba diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berfaedah ujar orang tuh. ah, Nah, termasuk itu tadi, jangan sampai di usia yang segini, heeh, lupa sudah nggak tahu tuh bahasa Banjar seperti apa, sedangkan ikem orang Banjar, kayak itu nah. Karena nini-nini yang sudah usianya di atas 50 yang sudah tahu banyak bahasa Banjar ini matian, siapa lagi yang nah, melestarikannya? Jadi kan dengan bahasa Kalimantan Wiki ini tadilah kembali ke situ dengan kamus itu, anggaplah itu sebuah warisan, warisan dari Nang Tuha-Tuha ini ya lo, menjadikan kamus digital ini untuk anak-anak muda akhirnya tetap tahu, tetap, mengenal dan tetap familiar dengan bahasa-bahasa Banjar yang ada kita pakai, yang semoga selalu coba kita pakai dan tetap bangga dengan bahasa daerah tersebut. That's all. wow, luar That's biasa. all.
Apa tadi penutupian tadi? Apa tadi penutupian tadi? Hah? Hah? Kayak gitu. Oh. Penutupan tadi keren banget. Tapi sebelum itu lu nak berpantun nah. Wah, ini ada pantun, lu mau olah pantun. Sebelum menutup jumpa kita lu nak berpantun. Pantunnya ini bahasa Banjar. Wah, anak mendengar. Bila ulun berpantun, sauti apa? Hui. Ahoy. Jangan cakep. Karena itu ampun orang. Ahoy. Hui. Jadi bila ulun berpantun, nah. Nah, itu. Banyak aja pengikutnya lah. Oke, kita akan berpantun nih ulun mau olah Pasti di WC. kada. Ulun lebih suka mengolah itu semalam pada saat santai di halaman rumah. Kalau Allahu Akbar. Bisa orang di WC ada juga. Kayak lagi pas Iya, pantun Anda. Tadi mau mancing ke WC. Oke, ulun akan mau pantun nih. Nah, pantunnya oke sudah siap lah lawan sautannya. Nungguin. Bajalan di parit, awaslah calap. Tangan baingkut, batis batiti. Lamun ulun ada salah baucap, janganlah pian menyimpan di dalam hati. Ahui. Karena kau membalas ini takutan nau. Ini ada pulang, adang. Oh, banyak. Parang tumpul ayu diasah. Gugur ke bawah tak tinggal laruh. Salah baca ulun ulang. Iya. Ini kalau di-cut lah ya. Oke, parang tumpul ayu diasah. Ahoy. Gugur ke bawah tak tinggal larah. Ahoy. Sampailah kita di ujung kisah. Hikmah didapat di balik kisah. Pertakunan ulun terakhir. Apa? Ada kalimat larah, ada setahulan apa larah? Larah itu adalah kasih tahu Kak. Kayaknya ruang tunggu podcast sih kan ada yang tahu. Ini kada tahu juga. Ada. Jadi kayak ini ulun nih ingin memberikan lawan bebuhannya juga. Nah, yalah. Mun ulun menjawab kan rasa kada apa ya lah orang tuh langsung Jadi larah tuh kegores luka. Nah, itu larah. Larah tuh adalah goresan luka. Makanya orang larah hati. Padi banget. Larah hati tuh sakit pada digut di dawang. Itu kayak ditumbukon galam. Oke, tentunya kita telah sampai di penghujung acara kita. Dan tentunya akan kita kembali lagi di episode yang selanjutnya yang seru-seru tentunya. Jangan lupa pantengin terus. Dan jangan lupa subscribe channel TPRI, program Ruang Tunggu Podcast tentunya. Jangan lupa. Dan juga terima kasih banyak kepada para netizen juga yang sudah komen-komen di segmen KKN juga. Tentunya ulun pamit undur diri. Abdul Toreto. Dan ulun Diang Anggrek. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.